Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya panjang lebar, mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bersalat nariyah agar kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal amanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal amanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli malumin lah. Satukan lagi Bu. Allahumma kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi
wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli lumillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kegiatan kita salat qiyamul lail. Ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi oleh-oleh yang paling mahal buat ibu-ibu ya, buat bapak-bapak semua. Nanti kalau pulang dari sini mau sholat malam urutannya begitu. Ya, nah di sini sudah ada doa-doanya, di sini ada komplit. Termasuk sholawat nariyah yang barusan ibu baca di sini ada. Saya dapat ijazah sholat nariyah itu dibaca setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Ya, 11. Ya, nggak perlu dilaguin, nggak apa-apa. Dibaca aja di sini, ada di sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu kita bekali sholat qiyamul lail? Yang pertama, sholat itu adalah pekerjaan yang paling menentukan amal-amal kita yang lain. Amal kita yang lain kan banyak. Ada umroh, ada haji, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ya. Ada puasa, pokoknya amal-amal yang lain banyak. Tapi yang pertama kali ditanya bukan umroh berapa kali, ya, bukan haji berapa kali, tapi adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya bagus, sholatnya nggak ada yang bolong, ya, maka kata Nabi, faqad aflaha wa anjaha. Orang itu pasti sukses dan beruntung. Terutama sukses selamat dari api neraka. Ya, terutama selamat kita bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya buruk, sholatnya sering ditinggal, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, ya bahkan sengaja ditinggalkan, maka kata Nabi, faqad khaba wa khasara. Orang itu menyesal dan merugi. Maka
yang tempo hari saya ceritakan di rumah Bapak Muhibah ya, Ibu Elviati, waktu ceramah saya. Ka'bah itu adalah qalbul mukmin, hatinya orang beriman. Jadi Bapak Ibu, hatinya itu adalah Baitullah. Makanya orang pengen bisa ke Ka'bah. Udah datang, pengen datang lagi. Yang belum datang, apalagi. Ya, karena itu yang paling utama Bapak Ibu rubah ketika umrah ini adalah hatinya menjadi lebih baik. Ya, yang dulu mungkin sering marah-marah, sering dengki sama orang, sering kesel sama orang, benci sama orang, ya. Pulang umrah diapain? Dirubah. Ya, jadi lebih baik, lebih ramah, lebih akur sama saudara, sama tetangga. Ya. Karena orang bisa ke Ka'bah itu murni undangan Allah. Walaupun urusan semua beres, tapi kalau Allah bilang jangan ketemu dulu, ya Allah yang ngatur. Ini kita belum ketemu Ka'bah, belum. Ya, walaupun udah nempel, buat ini deket betul sama Ka'bah ya. Tapi belum tahu kita ditentukan apa. Ya, makanya dulu ada di Ujung Harapan itu ada adiknya Kiai Nur Ali. Namanya Kiai Haji Muhyiddin Anwar. Itu adiknya tuh. Dulu ada orang Ujung Harapan mau pergi haji. Dulu mah jarang umroh ya. Tapi jamaah itu sering atau punya banyak dosa. Sering nidurin wadon gitu. Ya. Dia datang, Kiai saya takut banget. Saya takut ke Ka'bah, ntar saya diazab, begitu. Bagi saya amalannya Kiai, bagi saya amalannya. Kata Kiai Anwar, ntar lo kalau sampai di Jeddah, lo sholat sunnat taubat 2 rakaat. Lo laporin tuh semua dosa-dosa lo, kesalahan-kesalahan lo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang ngundang lo, dia yang ngasih kesempatan sama lo, dia juga yang akan menghapus dosa-dosa lo. Begitu. Dilakuin tuh. Maka pulang selamat, nggak ada apa-apa. Pulang haji. Ya. Makanya Bapak Ibu, sampai di Jeddah ini kita salat taubat tadi. Nah, dalam rangka supaya kita bisa ketemu dengan Ka'bah dengan lancar. Ya. Ternyata tahun 2007 saya berangkat haji itu ada jamaah saya, orang TNI, tapi udah aki-aki. Kasusnya sama. Ustadz, ya Allah saya takut ini katanya pergi haji. Mengapa Ki? Saya kata gitu ya. Udah nggak kehitung berapa wadon tuh saya tidurin. Saking banyaknya itu ya. Masya Allah gitu. Saya ingat pesan yang tadi tuh. Udah ntar kalau di Jeddah sholat taubat ya, sholat taubat. Kan kalau jamaah haji mah nggak ada yang nginep di Jeddah, cuma nyampe di bandara doang. Ya, makanya kenapa Bapak Ibu saya bikin paket nginep di Jeddah. Travel lain nggak ada. Dalam rangka kita punya kesempatan untuk apa? Sholat sunat taubat. Udah itu kerjain tuh. Dulu kayak Anwar tuh ada yang nanya begitu. Pergi sama saya itu Bu, 40 hari. Pas pulang lagi naik pesawat, bener katanya Ustaz ya, saya nggak ngapa-ngapa katanya ya. Gitu. Ya karena kita ketemu Ka'bah, murni emang pengen menghapus dosa. Jadi seberapapun kita punya dosa, sebanyak apapun kita punya dosa, kalau benar-benar bertaubat, Allah hapus. Nggak ada yang nggak Allah hapus. Ya, makanya kata Nabi, at-taibu kamalladan balahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, ya, makanya ibu-ibu sekalian, sepanjang jalan istighfar. Makanya kenapa selalu saya ajak istighfar itu. Karena istighfar itu menggugurkan dosa.
Satu istighfar gugur, satu istighfar dihapus gitu. Ya, selalu istighfar setiap saat di mana aja kita berada. Biar dosa-dosa kita apa? Habis. Nanti ketemu dengan Baitullah, hati kita tuh nyatu. Ya. Jadi makanya saya katakan tadi PR Bapak Ibu, setelah pulang umroh, tanda-tanda umrohnya mabrur ya. Pulang lebih baik. Ya, pulang lebih baik. Jangan seperti sebelum pulang umroh. Karena umroh biayanya mahal. Jadi harus ibu balas dengan perubahan yang baik. Dan umroh itu betul-betul undangan Allah. Ya, ini pelajaran buat ibu-ibu yang ada di sini semua. Itu nyata undangan Allah. Ya, kita rasakan, kita lihat bersama. Pak Wawan yang dari awal udah nyerak duluan. Pak Wawan tuh udah nyerak duluan. Bilang sama bininya, udah saya mah nggak usah pergi, kamu aja yang pergi. Ternyata apa? Allah berkehendak lain. Nah itulah undangan Allah. Ya, emang beliau udah nyerah aja, karena kakinya emang sakit, gulanya emang tinggi gitu. Takut mungkin nyusahin istri, nyusahin yang lain ya. Tapi itulah kehendak Allah. Ya, makanya tinggal beberapa langkah lagi nih Pak Wawan ya, biar bisa ketemu dengan Ka'bah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ajarin sholat sunnat tasbih. Yang tadi, mungkin ada yang baru pertama kali sholat tasbih di sini. Ya, sebelum-sebelumnya nggak tahu tasbih itu kayak apa gitu ya. Sholat sunnat tasbih itu Bapak Ibu adalah amalan dari Nabi untuk pamannya, namanya Abbas. Jadi Abbas itu adik kakak sama bapaknya Nabi, Abdullah. Kata Nabi kepada pamannya, wahai pamanku Abbas, mau enggak engkau aku berikan amalan yang kalau engkau lakukan itu akan menghapus 10 dosa kamu. Dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sedikit, dosa yang apa? Dosa yang sengaja, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang besar, dosa yang kecil tuh. Ada 10 dosa. Kata Nabi, kalau engkau mampu, ya lakukan setiap hari sholat sunnat tasbih 4 rakaat. Ya, kalau mampu. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, malam ya nih. Kalau siang, katakan duha sekalian tasbih ya. 4 rakaat sekaligus. Sekaligus, nggak ada tahiyat awalnya, nggak ada. 1 salam. Nggak ada tahiyat awalnya, nggak ada. Ya. Nanti bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 rakaat 75 kali. 75 kali. Tadi kita 4 rakaat berapa? 300. Ya, 300 tasbih. Ya. Nah, tasbih itu Bapak Ibu yang Ibu baca itu adalah bacaan yang Allah sangat suka. Ya, kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'u. Ucapan yang paling Allah suka itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada 4. Maka sering-seringlah membaca bacaan yang Allah suka. Kalau Allah suka, ya kan, maka apa aja yang kita minta nanti Allah beri. Ya, makanya sama almarhum Kyai Haji Arifin Ilham itu dinadain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Allahu Akbar. Tuh, 4 tuh yang Allah sangat suka. Ya. Kemudian yang kedua, tasbih ini adalah bacaannya para malaikat, para nabi. Kalau di dunia ada namanya Baitullah. Orang tawaf di depan Ka'bah, Baitullah. Dan Ka'bah itu, Bu, kan di segi 4 ya. Itu lurus sampai ke 7 lapis langit. Itu namanya Baitul Atiq. Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Nah, manusia tawafnya di Baitullah. Nah, di Baitul Ma'mur, malaikat-malaikat yang tawaf. Buat 4 jam dia. Malaikat mah nggak ada ngasonya. Dan kagak ada ngeluhnya dia mah. Nggak kayak kita. Banyakan apa? Ngeluhnya, sama ngasonya ya. Jadi yang dibaca apa? Tasbih itu. Di dunia itu, di atas langit itu. Dulu ketika Nabi Adam haji, ya, kata malaikat, Adam, semoga hajimu mabrur. Ya, semoga hajimu apa? Mabrur. Kemudian apa? Apa yang kau baca, Adam? Ya, malaikat begitu. Karena malaikat itu tawaf 2000 tahun yang lalu selalu tawaf begitu. Kata malaikat, apa yang kau baca? Kata Nabi Adam, kami membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu malaikat, apa Nabi Adam nanya ke malaikat, malaikat apa yang kau baca ketika engkau tawaf? Bacanya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi Adam, tambahin, la haula wala quwata illa billah. Udah segitu tuh. Illa billah. Itu tambahan dari Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Ibrahim haji, malaikat pun nyamperin lagi. Ya Ibrahim, semoga hajimu mabrur. Gitu ya. Terus kata Ibrahim, apa yang kau baca malaikat ketika engkau tawaf? Kami membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kata Nabi Adam suruh tambahin la haula wala quwata illa billah. Nah kata Nabi Ibrahim tambahin al-aliyil azim. Makanya itu akhirnya komplit tuh. Kalau Imam apa tadi Arifin Ilham 4 ucapan. Nah kalau Ustadz almarhum UJ ya Ustadz Bukhari ditambahin tuh sampai al-alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Komplit, sempurna. Ntar Bapak Ibu ketika tawaf, ketika sa'i, nah bareng-bareng tuh kita begitu. Makanya tadi salat tasbih ya, kan pas baru takbir pertama berapa kali? 15. Yang ke-15-nya tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus setiap gerakan berapa? 10. Yang ke-10-nya tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu dari Nabi Ibrahim tuh. Maka kita salat tasbih sempurna. Tadi kata Nabi, kalau kamu mampu kerjain berapa? Tiap hari 4 rakaat. Repot baik, dagang ya. Apa repot sama cucu? Nah, suruh kerjakan 1 pekan sekali. Ternyata masih tetap repot. Kerjakan 1 bulan sekali. Repot juga. Nah, 1 tahun sekali. Kalau orang Jumalang, abongan. Ya, abongan. Tapi tetap repot. Maka kerjain seumur hidup. Untung umrah tuh. Kerjain salat tasbih. Ya. Pulang agak ngerjain pisah. Karena kata Ustaz kata seumur hidup sekali ya udah kerjain di sini alhamdulillah. Ya. Ya alhamdulillah, makanya ini oleh-oleh, saya bilang tadi, oleh-oleh yang paling mahal.
Nah, bisa kalau sempet di rumah tiap malam, kalau enggak ya tiap minggu, ya malam Jumat. Kalau enggak tiap bulan enggak apa-apa. Ingat nih pesan renung nih gitu kan. Makanya besok tuh direkam, diulang, di setel lagi, biar semangat gitu ibadahnya. Ya. Yang ketiga ibu sekalian, tasbih itu bu nanti akan memberatkan timbangan kita. Kita kan nanti ditimbang. Dan akhirnya kalau timbang nih, kebanyakan pahalanya apa kebanyakan dosanya. Nah itu udah pasti dosa ya banyak ya. Makanya ketika ternyata timbangan kita lebih berat dosanya, coba kata Allah, malaikat lihat tuh catatannya, orang ini suka bertasbih nggak? Ya ternyata dia sering bertasbih. Waktu umrah salat tasbih, waktu tawaf baca tasbih, waktu sa'i baca tasbih. Ambil tuh tasbihnya, taruh di timbangan. Ambai menjelengat tuh timbangan. Ya, makanya sepanjang kapan kita ada waktu, lagi jalan, lagi di mobil, lagi di mana, tasbih, biar bisa nambahin apa? Timbangan, biar berat timbangan kita. Nah, itu diantaranya bu ya. Kemudian yang selanjutnya ibu sekalian, kita ada salat hajat. Hajat itu arti kebutuhan. Selama hidup kita banyak apa? Bukan banyak lagi ya. Bayar utang. Ada punya utang enggak? Ya, pokoknya kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup kita. Maka kita butuh sama Allah. Ya, adanya salat hajat. Ya. Nah, sekarang ibu, kebutuhan itu ibu curahkan entar di depan Ka'bah. Ya, satu, ya Allah saya banyak dosa, ampuni. Ya Allah, minta ini. Emang depannya bisa? Kan selama ini ibu berdoa depan Ka'bah jauh di mata. Mata Ka'bah depan mata tuh. Sambil nangis, sambil minta, bener-bener minta. Makanya dulu waktu ada Kiai Haji apa tuh yang dari Penggarutan ya, umroh sama saya. Kalau ada orang ketemu Ka'bah, itu orang melebihi dari batu katanya. Kalau ada orang ketemu Ka'bah kagak nangis, melebihi dari apa? Batu. Batu aja bisa keluar air. Lah mata lu itu nggak keluar air pisan ketemu Ka'bah, begitu kata dia. Ya kan? Makanya nggak apa-apa ntar. Ya, nangis sama Allah, terutama nangis kita banyak dosa, begitu ya. Dengan nangis-nangis itu, maka insya Allah segala doa ampunan kita minta ampun di Allah, ampuni dosa-dosa kita ya. Nah itu sekalian makanya ada sholat hajat. Nah jadi sholat itu amal yang paling penting. Makanya ada 2 sholat yang bapak ibu harus kerjakan dan jangan sampai ditinggal. Yang pertama sholat fardu. Ada 2 sholatnya, sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi yang fardu ini jangan sampai ditinggal. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi apa? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun maftaratu alaihi. Hambaku yang paling dekat denganku adalah ketika mereka melakukan apa yang telah aku wajibkan. Ya. Jadi kalau ibu melakukan yang wajib-wajib, itu tanda orang itu dekat sama Allah. Kalau udah dekat sama Allah, maka apa yang kita mau, apa yang kita minta, diberi enggak? Pasti. Nah, kemudian setelah hambaku melakukan yang wajib, maka dia melakukan yang sunnah-sunnah. Ya, kata Allah apa? Orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah, maka akan mendatangkan cintaku kepadanya. Jadi kalau pengen Allah cinta sama kita, yang sunnah-sunnah itu jangan dilepas. Ya. Jadi kalau kita baru melakukan yang wajib, cuma kita dekat dan sama Allah. Ini ibu-ibu, bapak sama saya dekat nggak? Dekat. Tapi cinta nggak? Nah, belum tentu. Maka orang dekat belum tentu cinta. Tapi kalau dia cinta, walaupun jauh badannya, kayak Ibu Mastoro, tetap dia sayang. Nah, ibu, sayang. Ya, walaupun lakinya jauh di Mato, ya. Tapi karena cinta, wah dikirimin duit buat umroh. Yang diberi, tuh gitu. Jadi cinta itu lebih tinggi daripada dekat. Ya kan? Makanya tugas kita adalah bagaimana mendatangkan cinta Allah.
Dengan apa cinta Allah itu biar datang? Dengan melakukan yang apa? Sunnah-sunnah. Ya, makanya yang sunnah-sunnah ini jangan ditinggalin. Ya, kalau wajib mah nggak usah diomongin. Emang semua orang wajib. Tapi yang sunnah ini yang berat orang. Ya, makanya ada dalam satu riwayat yang mengatakan apa? Man yatahawana minas sunani hurima minal faraid. Kalau ada orang yang meremehkan yang sunnah, dia itu akan berat melakukan yang wajib. Ya, itu bang sunnah begitu ya. Nanti wajibnya jadi apa? Jadi berat dia. Dan jadi awam, jadi malas. Makanya kalau pengen Allah dekat sama kita, kerjain yang apa? Wajib. Tapi kalau Allah cinta sama kita, kerjain yang apa? Sunnah. Jangan ntar dibalik lagi sunnahnya doang biar cinta Allah, wajib mah kagak begitu. Ya, maka orang kalau rajin salat sunnah, yang wajibnya pasti nggak ditinggal. Ya, terus yang terakhir dah, salat itu dulu salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya, ini semuanya akan mati nggak? Nah, semuanya akan masuk kuburan nggak? Nah, ketika di kuburan kita terang begini apa gelap? Nah, kalau pengen terang, kata Nabi, lakukan sholat. Man hafaza alaiha kanat lahu nurah. Gitu. Siapa orang yang bisa memelihara sholatnya, maka kuburannya nur. Ada cahaya. Lebih terang dari ini. Makanya kata Nabi, ada kata ulama nih, Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri. Siapa orang yang pengen selamat dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Maka kamu biasakan ngerjain yang 4. Kalau pengen selamat azab, kerjain yang 4 nih, kata beliau. Yang pertama apa? Muhafazatus salawat. Jaga, pelihara sholat. Ya. Yang kedua, as-sadaqah. Makanya kenapa Bapak Ibu saya ajak infak kemarin tuh. Infak buat yayasan ya. Itu dalam rangka supaya kita selamat buat apa? Siksa kubur. Ntar di sana banyak sedekah sesuai dengan kemampuan. Ya. Yang ketiga, qiraatul Quran. Kalau saya nggak bisa, tuh saya wakaf. Nah, itu sama itu. Saya wakaf Quran. Jadi baca Quran, wakaf Quran, membantu sekolah-sekolah atau pesantren yang ada Qurannya, itu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya. Yang keempat apa? Tasbih. Jadi tasbih yang kita baca itu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Makanya ada sholat tasbih. Ya. Tuh, 4 tuh. Ingetin tuh ya. Kalau pengen selamat dari azab kubur ada 4. 1, jaga sholat. 2, sedekah. 3, baca Quran atau wakaf Quran. 4, tasbih. Dah, selamat dah. Itu di 4 terkerjain Bu. Masya Allah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh apa? Kita, ya, ketika kita pulang ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatin bersama, ya Allah, mudahkan, lancarkan saya biar bisa ketemu dengan rumah-Mu, ketemu dengan Baitullah, bisa melakukan tawaf dan sa'i sempurna, sehat walafiat, niatnya pengen berangkat 4 kali umroh biar Allah mudahkan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.